Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah menyempatkan untuk masuk ke room ini untuk mengikuti pelajaran estimasi biaya konstruksi. Tapi sebelum saya mulai dengan materi baru, saya akan mengingatkan kepada kalian semua bahwa karena pembelajaran kita ini memakai sistem pembelajaran jarak jauh, jadi presensi atau kehadiran kamu itu dihitung dari keikutsertaan ketika ada pembelajaran entah dengan cara apapun. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa presensi itu bisa dengan cara apapun. Misalnya kalau sekarang pas kita mengadakan Vicon, itu nanti presensi akan saya langsung download dari list attendant yang ada di kelas tim ini dan juga dari keikutsertaan kalian di tes tulis tadi. Kemudian misalnya di lain kesempatan saya memberikan materi berupa video atau berupa file, kemudian saya minta kamu latihan di rumah dan kemudian mengirimkan screenshot di kelas tim, itu tolong segera dipenuhi karena itu adalah bukti keikutsertaan kalian. Karena nanti ketika kenaikan kelas, keikutsertaan kalian dalam pembelajaran itu akan mempengaruhi kalian nanti bisa naik kelas atau tidak. Hanya mungkin prosentasenya tidak seperti ketika tatap muka, ada sedikit keringanan. Tapi kalau terlalu banyak nggak ikut, nanti akan sangat berpengaruh. Nah, ketika kalian harus screenshot misalnya, kok belum bisa karena kamu bekerja berdua, harus bergantian laptopnya dan belum bisa mengirimkan screenshot di saat itu, boleh ditunda. Yang penting kamu konfirmasi dulu. Di kelas tim itu kamu sudah menuliskan komentar kamu berupa konfirmasi, Bu, saya ada kesulitan karena laptopnya gantian misalnya. Atau kayak kemarin ada yang, Bu, saya sebenarnya sudah mengerjakan, tetapi karena laptopnya error, jadi saya harus ngulang, saya belum bisa ngirim screenshot. Enggak apa-apa, tapi yang penting di kelas tim itu ada komentar kamu berupa konfirmasi atau apapun yang menunjukkan bahwa kamu ikut aktif dalam pembelajaran ini. Itu berarti kamu hadir kalau kita misalnya pas tatap muka beneran. Jadi seperti itu ya, tolong nanti ini dipenuhi. Terus untuk hari ini, saya akan melanjutkan materi kemarin yang sudah kamu kerjakan. Kemarin kan kamu sudah selesai mengidentifikasi semua pekerjaan sesuai dengan gambar kerja rumah tipe 36 yang saya berikan ke kalian. Nah, hari ini kita akan menyusun semua jenis-jenis pekerjaan itu dalam suatu daftar di mana nanti di dalamnya ada daftar analisis di mana nanti akan kita gunakan untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Kemarin sudah Bu Anik berikan video cara menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya satu demi satu. Langsung saja akan saya tunjukkan cara-caranya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya ke file Excel. Ini saya close dulu. Nah, kemarin kalian sudah saya beri daftar analisis seperti ini ya, yang berupa file Excel dan daftar analisis yang berupa file PDF, di mana ini nanti akan lebih komplit. Kita ke ini aja, ke Cipta Karya dulu, karena kita nanti akan banyak mencari segala sesuatu di bagian Cipta Karya. Nah, di sini. Saya kembali ke sini. Kemudian saya akan buka salah satu tugas kalian. Hanya contoh aja, nggak usah merasa gimana-gimana kalau nanti tugasnya yang saya buka. Saya ambil punyanya Theodora aja. Ini layar Bu Ani terlihat ya? Terlihat, Bu.
Oke. Nah, kita nanti akan melihat semua pekerjaan yang sudah kamu identifikasi kemarin, satu demi satu, untuk kita cari daftar analisisnya pada ini, daftar analisis di sini, atau daftar analisis yang ini. Nah, untuk itu nanti kalian boleh mengerjakannya langsung dengan Excel seperti ini. Atau kalau kebetulan belum punya komputer dan belum bisa bekerja kelompok, kalian boleh mengerjakannya secara manual ditulis pada kertas. Memang nanti kalau kamu tulis tangan secara manual itu agak lebih capek. Tapi kalau pakai Excel kamu nanti bisa copy paste, jadi pekerjaannya lebih cepat. Untuk itu, pertama kali kamu nanti buka file Excel kosong seperti ini. Kemudian kamu tulis pada kolom-kolomnya ini sama seperti yang tertulis pada daftar analisis ini. Saya minimize dulu. Nah, jadi sama seperti ini. Ini nanti judulnya juga analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kamu tulis dari paling kiri ya, kolom A itu kode. Jadi sama seperti yang tertulis di atas ini. Uraian, maksudnya ini nanti uraian pekerjaan. Kemudian koefisien. Kemudian SAT atau satuan, ini sebenarnya satuan. Satuan dari masing-masing ini nanti ya. Kemudian harga, ini saya tulis harga saja ya. Harga satuan. Harga satuan, atau ini saya singkat SAT, tahu ya kalau ini maksudnya satuan. Kemudian di sebelah kanan masih ada lagi ini, kalau ini jumlah harga, ini jumlah harga kan jadi sama. Di sini kita tuliskan jumlah saja. Kemudian yang paling kanan jumlah harga. Oke. Jadi kita menuliskan pada judul-judul pada judul di masing-masing kolom ini sama seperti yang tertulis pada daftar analisis ini. Kemudian di atas kita kasih judul analisa harga satuan pekerjaan. Ini saya formatnya, sorry. Ini di merge, di mana ya di merge? Kalau tampilannya seperti ini, ini. Nah, kemudian tuliskan analisa harga satuan pekerjaan. Kemarin yang kamu identifikasi rumah tipe 36 ya. Di ini rumah tipe 36. Tipe 36. Dah, gini aja. Boleh biar karena ini judul kita kasih bold. Nah, sesudah itu kita melihat ke hasil identifikasi kemarin yang di sini. Kita mulai dari yang pertama. Ada pekerjaan persiapan. Kita tulis di Excel tadi. A. Pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan itu terdiri dari apa? Kita lihat ke sini lagi. Ada pembersihan lapangan. Kita tulis pembersihan lapangan. Karena ini lansam, berarti di sini nggak ada koefisien. Nanti tinggal kita cari harga satuannya. Kemudian yang kedua, pekerjaan berikutnya, itu ada pengukuran dan pemasangan boplang. Kita tulis. Tapi kita harus ngecek ke daftar analisis. Kalau pengukuran dan pemasangan boplang pada daftar analisis bunyi pekerjaannya bagaimana? Kita lihat di sini. Pengukuran dan pemasangan boplang. Di sini ada nih. 1 meter panjang pengukuran dan pemasangan boplang. Ini kita tulis di sini. 1 meter panjang pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, seperti itu. Kodenya apa? Ini kita tuliskan. 6.4. Misalnya kode ini tidak kita tuliskan dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau mau dilengkapi sekalian boleh. Kemudian
Kita tulis di bawahnya, ini ada bahan. Bahannya apa saja? Boleh langsung di copy aja. Nah, ini kalau kita pakai Excel bisa langsung copy. Ctrl C, kemudian di paste di sini dengan Ctrl V. Yang di bawahnya juga tenaga, kita tuliskan di sini. Tenaga, langsung di copy juga boleh. Ini kita copy, Ctrl C, copy di sini, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita tuliskan koefisiennya. Koefisiennya itu berapa? Ini, kita tinggal mindah saja dari sini. Satuannya apa? Kita juga tinggal mindah dari sini. Jadi ini boleh kita copy saja bareng-bareng seperti ini. Ctrl C, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Yang di sini juga sama. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Nah, ini adalah satuannya. Satuan dari masing-masing ini, masing-masing. Kalau kayu meranti itu satuannya meter kubik. Kalau ini paku, satuannya kilogram. Jadi ini adalah satuan dari masing-masing bahan atau masing-masing tenaga. Kemudian di sini ada OH. OH itu adalah orang per hari. Jadi untuk tenaga satuannya OH. Nah, ini sampai di sini dulu. Nanti kita menuliskannya seperti ini. Kemudian setelah selesai di tahap ini, kita harus cek lagi di sini. Apalagi yang harus kita tulis? Oh, di bagian B ada pekerjaan tanah. Kita tuliskan di sini. Pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah. B ya. B. Pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari apa saja? Kita lihat di sini. Ada galian tanah sedalam 2 meter. Nah, untuk menentukan ini 2 meter atau 1 meter, kita melihat pada gambar kerja. Gambar kerja kemarin kan kedalaman pondasi sampai permukaan paling bawah di bawah pasir uruk itu kan 135. Berarti kita menentukan pekerjaannya adalah pekerjaan galian tanah biasa yang sedalam 2 meter. Karena kalau kita menentukan hanya 1 meter kan masih kurang. Karena di gambar itu 135. Tapi kalau kita mau ngepaske, oh berarti galian tanah sedalam 135 pada daftar analisis tidak ada. Kita lihat galian tanah. Nah, galian tanah kan yang ada di daftar analisis yang sedalam 1 meter, 2 meter, 3 meter. Jadi kita ketika menentukan di sini itu mengacu pada apa yang tertulis pada daftar analisis. Nah, tulisannya bagaimana? Kita ikuti ini saja. Oh, 1 meter kubik galian tanah biasa sedalam 2 meter. Ini boleh di-copy saja. Ctrl C, kemudian taruh di sini. Ctrl V. Kemudian untuk galian tanah, dia ternyata hanya membutuhkan tenaga, tidak ada bahan. Berarti langsung saja, ini kita copy, boleh langsung semuanya di blok kemudian di copy. Di sini. Nah, kodenya apa? Kita pindah aja ini, 6.2. 6.2. Lanjut, di sini. Ada apa lagi? Urukan tanah kembali, satuannya meter kubik. Kita lihat ke daftar analisis. Urukan tanah. Mana urukan tanah ya? Nah, ini ada urukan tanah kembali. 1 meter kubik urukan tanah kembali. Kita pindah ke sini. Kodenya berapa nih? 6.9. Urukan tanah kembali. 1 meter kubik. Boleh langsung di copy. Ctrl C. Kemudian ke sini Ctrl V. Dan di sini hanya membutuhkan tenaga juga. Langsung saja di copy. Ctrl C, bawa ke sini, Ctrl V. Bu, ini kok munculnya ref ya, bukan angka ya? Karena, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, lihat pada bagian atas, formula bar, ini kan ada rumus. Jadi kalau di sini rumus, kalian langsung paste, dia akan berbunyi seperti ini. Rumusnya tidak tercopy. Untuk menginginkan angkanya saja, jadi kita hanya menginginkan angkanya saja, kopinya pakai copy
paste value. Jadi ini saya copy, Ctrl C, kemudian taruh di sini. Kita pilih yang ini, paste yang ini, values. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu tulisan ref dan ternyata setelah dicek di sini itu ada rumus, tapi kalian tidak menginginkan rumusnya, copy paste-nya pakai paste values. Tetapi kalau kalian menginginkan rumusnya, berarti harus di-copy semua, nanti rumusnya akan ikut tercopy. Nah, lanjut lagi. Pekerjaannya ada apa lagi ya? Misalnya di sini, saya langsung ke sini aja. Pasangan pondasi, jadi ini kalian harus urut ya. Ada pasir uruk di bawah pondasi, ada pasangan batu kosong. Nah, sekarang saya misalnya contohnya ini yang ada bahannya itu pasangan pondasi batu kali. 1:5. Kita cari misalnya. Ini saya lompat loh ya, kalau kalian nanti harus urut. Pondasi batu kali. Maaf, yang ini dulu. Pondasi batu kali, ini spesifikasinya 1:5. Kita cari. Pondasi batu kali sama dengan ini batu belah yang campurannya 1:5. Nah, berarti kita pakai yang ini. Saya ke file Excel yang tadi saya buat. Misalnya kan di atas pasangan pondasi batu kali kan ada pekerjaan pasir uruk sama batu kosong. Nah, ini saya taruh agak di bawah misalnya. Misalnya di sini. Kodenya 6 titik berapa nih yang batu kali 1:5. 6.3 misalnya. 6.3. Pekerjaannya adalah 1 meter kubik pasang pondasi batu belah. Sama nanti disesuaikan di daftar analisis. Kemudian di sini ada bahan dan tenaga. Bisa langsung di-copy semua. Seperti ini. Kemudian Ctrl C. Taruh di sini. Ctrl V. Nah, jadi seperti itu. Terus sampai semuanya nanti tertulis dengan rapi di situ. Sekarang misalnya saya akan ke sini. Pasangan dinding batu bata. Mana ya yang tadi contohnya? Oh ini. Batu bata trasram setengah batu tinggi 30 cm. Nah, di sini nanti ketika menuliskan di daftar analisis, ini kan sama nih pekerjaannya. Pasangan trasram hanya ini yang tinggi 90, yang di sini tinggi 30. Tapi kita fokusnya pada pasangan batu bata trasram setengah batu campurannya ini. Jadi fokusnya di sini. Jadi ini cukup tuliskan satu saja sebagai pasangan dinding batu bata trasram setengah batu dengan campuran 1:2. Kita lihat di daftar analisis. Yang pasangan batu bata setengah batu yang 1:2. Ternyata tidak ada. Tapi kemarin Bu Ani pernah sampaikan bahwa yang campuran 1:3 itu juga merupakan trasram. Kamu boleh mengganti di sini menjadi 1,3 untuk mengikuti yang ada di daftar analisis. Tetapi boleh juga tetap dengan pasangan setengah batu, tapi perbandingannya 1:2. Karena di daftar analisis yang format Excel tidak ada, kita mencari yang di sini. Nah, yang di sini. Coba saya akan tuliskan kata kuncinya dinding untuk mencari pasangan dinding. Dinding. Enter, kita cari. Cari ya. Memang kalau mencari yang di format PDF ini harus sabar karena ada sekian ratus halaman. Nih, ini sudah ketemu dinding bata merah. Ini yang tebal 1 batu. Kita cari yang tebal setengah batu. Nah, ini ada tebal setengah batu dengan campuran 1 SP 2 PP. Ini sama ya, SP itu semen Portland. Kalau PC itu Portland semen, jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, berarti kita akan menggunakan daftar analisisnya mengambil dari sini. Coba ini saya minimize biar kelihatan.
Kemudian saya kembali ke file Excel tadi. Nah, misalnya kita akan memindahkan yang ini ya tadi ya. Pasangan dinding batu bata terasram. Kembali ke sini lagi. Jadi ini pemasangan, pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah. Tuliskan komplit 5 kali 11 kali 22 cm tebal setengah batu dengan campuran 1 SP berbanding 2 PP. Nah, seperti ini. Kodenya apa? Kodenya ini ternyata berbeda nih. Kodenya ini agak panjang. Tidak apa-apa, ditulis di sini aja. Kemudian sesudah itu kebutuhannya ini ada tenaga, ada bahan. Karena tadi kita sudah menuliskannya bahan ditulis terlebih dahulu biar kelihatan rapi, tidak berbeda dengan yang sudah tertulis. Ini kita juga tuliskan bahannya saja terlebih dahulu. Bahannya apa? Oh, ini ada bata merah, semen Portland, pasir pasang. Kalau di copy jadi ke copy semua. Coba bisa ke bawah enggak? Oh, ternyata ke copy semua. Kolomnya agak beda, jadi kita tulis saja bata merah. Kemudian semen Portland. Kemudian pasir pasang. Nah, selanjutnya kebutuhan tenaganya kita tulis tenaga. Tenaga, ada pekerja, ada tukang batu, ada kepala tukang, atau ini juga bisa kita ngopi dari atasnya, ada mandor. Nah, seperti itu. Kemudian koefisiennya dituliskan. Bata merah 70, kemudian semen Portland 18,950, kemudian pasir pasangnya 0,038. Ini saya salah, kayaknya harusnya pakai titik nih. 18,950. Nah, seperti itu. Kemudian koefisien untuk tenaga. Pekerjanya 0,3. Tukang batu 0,1. Kemudian kepala tukang 0,01. Mandornya 0,015. Nah, demikian. Jadi nanti seperti ini. Untuk membuat agar semuanya 3 angka di belakang koma, kalian bisa atur dengan format sel ya. Jadi diblok dulu dari atas, kemudian format sel. Ini format sel. Nah, ini diatur number, kemudian 3 angka di belakang koma. Oke, jadi seperti itu. Nanti semuanya akan rapi menjadi 3 angka di belakang koma. Kemudian satuannya dituliskan. Ini tadi batu bata satuannya buah, semennya kilogram, pasir pasang meter kubik. Nah, untuk pekerja orang per hari, semuanya orang per hari ya tenaganya. Nah, jadi seperti itu. Semuanya sampai apa yang kamu tulis di sini sudah tersusun rapi daftar analisanya di file Excel ini. Ingat, kalau memang tidak ada komputer, boleh secara manual. Terus, oh ya, ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Kemarin banyak yang masih menuliskan satuan pasangan keramik lantai itu dalam meter kubik. Jadi, mungkin itu hanya typo aja. Nah, jadi ingat ya, kalau keramik itu meter persegi. Kembali ke sini. Oke,
semuanya harus dituliskan satu demi satu sampai selesai, sampai semua pekerjaan ini ada daftar analisisnya yang sudah tersusun rapi. Ingat pedomannya, daftar analisis yang saya berikan berupa file Excel, kalau tidak ada, kalian cari yang format PDF ini. Nah, ini untuk yang pertama. Apakah yang saya jelaskan bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ini kok kayaknya pesertanya berkurang, tadi sudah 29, nih tinggal 25. Ada pertanyaan? Jadi paham ya, nanti habis ini kalian tugasnya seperti yang saya sampaikan. Kalau enggak ada, saya lanjut dulu. Jadi selain kamu menyusun daftar analisis tadi, kalian nanti membuat ini, menyusun daftar harga bahan dan upah tenaga. Daftar harga bahan dan upah tenaga. Kamu nanti bikin sheet baru di sini. Insert worksheet, oke. Ini kamu beri nama harga bahan dan upah. Sesudah itu kamu tuliskan di sini nanti. Yang pertama mungkin harga bahan dulu. Kemudian kamu kasih judul kolomnya nomor, kemudian bahan, kemudian harga. Kolomnya diatur. Nah, ini mungkin bisa dibikin center biar rapi, bisa di bold, kemudian kasih nomor 1. Nah, harga bahan itu kita harus identifikasi semua bahan yang dibutuhkan. Nah, mengidentifikasinya bagaimana? Kalian melihat di sini, melihat pada daftar analisis yang tadi sudah kamu susun semuanya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kemudian kita lihat satu-satu bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya nih sekarang kita lihat dari atas, kayu meranti. Ini di-copy saja, taruh di sini. Kemudian ada lagi paku biasa, kayu papan, boleh copy langsung. Sini. Nah, kemudian lihat lagi yang membutuhkan bahan mana? Bahan, oh ini butuh batu belah, butuh semen Portland. Ini saya copy aja langsung. Nah, kemudian bahannya masih butuh apa lagi? Kita lihat, oh di sini. Kemudian paste di sini. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa tadi pada pekerjaan pondasi batu belah muncul kebutuhan semen Portland. Pada pasangan bata merah juga muncul kebutuhan semen Portland. Tapi kan ketika kita mau mencari harga kan cukup kita tuliskan sekali saja. Karena di sini sudah ada semen Portland, ya ini kita hapus. Karena di sini udah ada pasir pasang, yang di sini dihapus. Jadi satu kali ditulis saja. Kemudian yang tenaga, misalnya ditulis di bawah. Nanti ini semua ya, semua diidentifikasi. Komplit dari daftar analisa yang sudah kamu tuliskan. Misalnya di sini ini udah komplit nih misalnya semuanya. Ini upah tenaga. Upah tenaga. Nah, tenaganya apa saja yang dibutuhkan? Ini langsung di-copy saja. Copy. Nah, mungkin nanti ketemu kebutuhan tukang besi misalnya. Kemudian tukang kayu. Nah, nanti bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan seperti ini. Nah, misalnya ini butuh tukang kayu. Kemudian butuh tukang besi. Jadi, kalau di daftar analisis ada, nanti semuanya dituliskan. Komplit. Jadi seperti itu, jangan sampai ada yang terlewat. Terus, harganya bisa diperoleh dari mana, Bu? Harganya bisa kamu peroleh dengan 2 cara. Kamu boleh mengambil dari standar harga yang kemarin di-share Bu Ani. Di sini, coba saya buka.
Di sini kalau enggak salah. Nah, kemarin kan saya pernah nge-share ini. Bu Ani baru punya yang tahun 2020, yang 2021 belum punya, tapi enggak apa-apa. Ini nanti boleh kamu pakai. Nah, kamu lihat di sini. Ini juga ada 377 halaman. Cara mencarinya sama dengan Ctrl F, cari harga bahan ataupun upah tenaga yang kamu butuhkan. Nanti akan ada. Atau bisa juga kalian nanti survei langsung. Misalnya kebetulan tetangga baru membangun. Kamu bisa tanya, Pak D, harga batu batanya berapa? Boleh langsung pakai itu. Pasir itu sekarang sekibik berapa ya Pak D? Boleh langsung tanya ke situ. Dan misalnya di sini nanti kamu tidak menemukan harga bahan yang dicari, kamu boleh langsung survei ke lapangan. Atau boleh cara surveinya melalui internet, kamu bisa ketikkan kata kunci bahan apa yang kamu cari harganya. Dan jangan lupa daerahnya, karena harga bahan beda daerah bisa berbeda. Misalnya semen di sini sama di Irian pasti akan beda jauh. Kayu di Kalimantan sama di Jawa pasti akan beda jauh. Jadi kalau kamu mencari referensi harga bahan itu di internet itu ketikkan kata kunci dan daerahnya. Kata kuncinya bahan apa dan daerahnya mana. Nah, jadi paling tidak biar mendekati kenyataan yang ada di lingkungan kita. Kemudian kalau sudah ketemu, nanti di sini kamu tuliskan harganya. Oh ini maaf kita selipkan. Nah ini nanti satuannya dituliskan. Biar kelihatan harganya kan persatuan. Satuannya dituliskan di sini. Jadi misalnya kayu meranti ini meter kubik. Kamu tuliskan harganya misalnya 6.700.000. Ini diatur juga dengan format sel tadi. Ini nan saja, oke. Nah, oh ternyata ada dolarnya, saya ubah lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Berarti ini artinya bahwa kayu meranti dengan ukuran 57 itu harga per meter kubiknya sekian. Kemudian semen Portland, kan di harga satuan tadi satuannya kilogram. Kamu tuliskan harga per kilogramnya berapa. Kalau di lapangan harganya kan per sak. Kalau satu sak isinya 40 kilo, kan kamu tinggal membagi. Harganya berapa dibagi 40 kilo. Nanti akan ketemu harga per kilogram. Jadi seperti itu semua. Di sini satuannya OH. Misalnya pekerja. Harganya per hari itu berapa? Per hari misalnya 80.000. Oh berarti pekerja itu setiap hari bayarannya Rp40.000. Sama, ini nanti juga kita tuliskan seperti itu. Semuanya sampai lengkap. Nah, tugas selanjutnya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian membuat daftar ini berdasarkan, ini saya tutup dulu, berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah diidentifikasi. Di sini tadi, saya buka lagi dulu. Nah, berdasarkan ini ya. Berdasarkan jenis pekerjaan ini semuanya disusun daftarnya. Ketika menyusun daftar, rujukannya adalah melihat ke daftar analisis ini yang format Excel dan juga yang format PDF. Kalau semua sudah tersusun, komplit, sesuai dengan semua pekerjaan yang diidentifikasi, kalian mencari referensi harga bahan dan upah di sini. Di mana ketika menyusun bahan dan upah, daftarnya ya, daftar bahan dan upah, kalian berdasarkan ini, daftar analisis yang tadi sudah disusun. Jadi seperti itu. Sampai di sini
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Halo? Halo, masih pada menyimak? Masih, Bu. Masih. Gimana Farhan? Cukup jelas Masih. yang disampaikan Bu Ani? Jelas, Bu. Jelas ya. Rizky Amirullah, cukup jelas? Alhamdulillah cukup, Bu, insyaallah. Oke, udah. Terus tadi yang ini malah pada terlempar keluar apa ya? Masih ada pertanyaan tidak? Yang lain gimana, jelas yang disampaikan Bu Ani? Jelas, Bu. Oke. Kalau jelas, ini masih ada waktu sampai pukul 2 nanti. Silahkan kalian coba membuat dulu. Boleh secara manual, boleh dengan Excel. Kemudian nanti itu yang disubmit di tugas berikutnya, tapi penugasannya belum saya bikin. Jadi kamu coba dulu membuat, nanti tinggal begitu penugasannya saya sampaikan, kalian tinggal submit. Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, kamu nanti langsung tulis di sini aja untuk bertanya. Ntar saya tunjukkan. Jadi topiknya nanti biar ngumpul jadi satu. Nah, di sini, langsung tuliskan di sini di bagian replay ini. Jadi, kalau tentang topik menyusun daftar analisis, ada di replay ini, kan jadi ngumpul jadi satu. Di situ nggak tertumpuk-tumpuk informasi yang lain. Jadi, tolong nanti kalau ada pertanyaan langsung di sini. Oke. Ya sudah, sekali lagi sebelum saya akhiri, masih ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Kalau tidak, Vikon pada siang hari ini saya cukupkan sampai sekian saja. Terima kasih yang sudah hadir, yang belum semoga memang karena berhalangan, bukan karena lagi males. Tetap selalu jaga kesehatan, semangat untuk belajar, jangan gampang putus asa. Dan kalau ada apa-apa, apapun itu kendala yang kalian hadapi, entah lagi sakit, entah kesulitan peralatan, entah tidak tahu materinya, entah kurang paham, jangan sungkan-sungkan untuk konfirmasi ke Bu Ani atau ke Pak Supri. Ini gurunya sama Pak Supri sebenarnya. Pak Supri itu juga siap untuk menerima pertanyaan. Sebenarnya juga siap untuk menerima pertanyaan. Ya sudah, demikian ya. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, jaga prokes. Kalau tidak sangat penting, tidak perlu keluar-keluar dan pergi-pergi atau dolan-dolan dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.